Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun Mimin mohon tonton video ini sampai habis ya guys, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Akhirnya Siska harus melahirkan seorang anak tanpa kehadiran ayahnya karena Leo mengalami kecelakaan dan sampai saat ini Leo belum diketemukan. Apakah Leo sudah meninggal ataukah masih hidup? Berita ini belum dapat diketemukan karena pesawat yang membawa Leo pun kini sudah selesai pencariannya. Sementara itu, Dr. Cory telah berhasil menjalankan siasatnya terhadap Pak Diki dan Johnny. Namun cerita ini adalah prediksi Mimin semata yang Mimin himpun dari kacamata plus minus Mimin dan pengamatan Mimin dari episode yang lalu diceritakan di mana pesawat yang ditumpangi oleh Leo mengalami kecelakaan. Hal ini membuat Siska sangat shock dan stres sehingga Siska pun pingsan. Tante Monik menelpon Ardan dan menanyakan kepada Ardan kebenaran pesawat yang jatuh itu. Dan Ardan pun mengatakan kalau iya pesawat yang ditumpangi oleh Leo jatuh dan mengalami hilang kontak. Akhirnya Tante Monik memanggil dokter untuk memeriksakan kesehatan Siska yang saat ini pingsan. Untunglah dokter mengatakan kalau Siska baik-baik saja. Dan Johnny pun memberitahukan kepada Chris kalau pesawatnya Leo mengalami kecelakaan. Chris yang khawatir pun akan ke rumah Siska. Namun Leo melarangnya dan menyuruh agar Chris istirahat saja karena Chris kemarin baru saja mengalami masalah dengan Tiara dan anaknya Bonnie. Sementara itu di scene lain, Tiara mengetahui rupanya yang telah memberitahu Bonnie itu adalah Reta yang mengatakan kepada Bonnie kalau Chris adalah ayah kandungnya Bonnie, bukannya Leo. Dan Reta pun sangat marah. Akhirnya Tiara mencari Reta ke rumah Pak Dirga. Namun Pak Dirga mengatakan kalau Tiara ini tidak ada di rumahnya dan Pak Dirga juga mengatakan kalau dia sekarang ini lagi pusing dengan masalah Reta yang selalu membuat masalah dan membuat ulah. Rupanya si Reta yang menyebalkan ini enak-enakan tidur di hotel dan Tiara pun menemui Reta di hotel dari hasil Sherlock handphone Reta yang Tiara sadap. Sesampainya di tempat Reta, Tiara pun marah kepada Reta yang telah memberitahu Bonnie tentang ayahnya Bonnie yaitu adalah Chris. Untung saja Tiara masih dapat menahan emosinya. Kalau tidak, Tiara sudah membunuh Reta. Dan Tiara pun mengatakan kepada Reta kalau saat ini pesawat yang ditumpangi oleh Leo terjatuh. Nah guys, kaget juga rupanya si Reta ini karena Reta juga mencintai Leo. Tapi Leo tidak pernah membalas cintanya Reta dan kini Reta mengejar-ngejar Chris. Namun sama seperti Leo, Chris juga tidak menyukai si Reta. Sementara itu di scene selanjutnya, akhirnya Chris pun menemani Siska untuk mencari keberadaan Leo masih selamat atau sudah meninggal. Di tempat kejadian atau di TKP, Siska yang mengalami trauma ini malah bikin heboh para petugas
pesawat yang hilang ini. Siska menjerit ingin mencari sendiri, namun dihalangi oleh para petugas dan terutama polisi agar menjauh dari TKP. Tante Monik yang menyusul bersama Tante Marisa pun ke tempat TKP itu memarahi Siska. Tante Marisa mengatakan kepada Siska kalau benar-benar Siska mencari Leo, kenapa Siska tidak masuk saja ke dalam hutan? Duh guys, kejam benar nih mertua ya. Masa menantu yang lagi hamil disuruh masuk ke dalam hutan? Kalau Mimin ada di sana, Mimin pengen rasanya menyelenyapkan mertua seperti Tante Marisa ini dari muka bumi ini. Dan tidak lama kemudian datang seorang petugas pencari pesawat yang hilang itu dan memanggil Chris. Dan petugas itu menanyakan kepada Chris apakah Chris adalah anggota keluarganya Leo. Chris pun mengiyakan. Dan Chris tidak lupa mengajak Siska untuk melihat apa yang sudah ditemukan oleh petugas itu. Dan ternyata setelah Siska melihatnya, Siska pun kembali histeris. Siska teringat bahwa ia pernah membelikan Leo tas koper berwarna kuning. Setelah Siska membuka tas koper itu, Siska pun melihat ada foto Leo dan cincin pernikahannya bersama Leo. Siska kembali menjerit histeris dan dengan sabar Chris menyabarkan Siska. Chris pun mengajak Siska kembali ke tempat di mana Tante Monik, Tante Marisa, dan Johnny berada. Siska menunjukkan cincin kawinnya kepada Tante Monik dan Tante Marisa. Melihat cincin kawin itu, Tante Marisa pun shock dan menangis sedih. Dia mengira kalau saat ini Leo sudah tiada. Dan di scene lain terlihat Pak Diki yang dimabuk cinta ini menegur istrinya Dr. Kori. Pak Diki mengatakan kepada Dr. Kori apakah ia menjebaknya dan dengan Johnny karena sudah mendamaikannya dengan Johnny. Pada awalnya Dr. Kori ini merasa takut kalau rencananya terbongkar. Namun Dr. Kori kembali tersenyum setelah Pak Diki mengatakan ia percaya kepada Dr. Kori dan percaya kalau Dr. Kori tidak punya maksud apa-apa selain hanya ingin mendamaikan Pak Diki dengan Dr. Kori. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tolong bantu dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, karena dengan menekan tombol subscribe itu tidaklah bayar, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.